Ibuku dihina dan diusir mertua saat hari pernikahanku. Dikiranya ibuku adalah orang miskin kalangan bawah. Mertua tidak tahu tentang ibuku yang sebenarnya adalah... Cerita ini mengikuti perjalanan Vina, seorang wanita muda yang baru saja menikah dengan Tommy. Pada hari pernikahan mereka, suasana bahagia berubah menjadi ketegangan ketika mertua Vina, Bu Endang, menghina dan mengusir ibunya, Bu Lina, dari acara tersebut tanpa mengetahui bahwa Bu Lina adalah seorang. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Vina, seorang wanita berusia 27 tahun, tengah bersemangat mempersiapkan pernikahannya dengan Tommy, pria yang dicintainya. Mereka telah merencanakan hari istimewa ini selama berbulan-bulan, dan semua detail sudah dipersiapkan dengan cermat. Vina merasa bahagia, tetapi ada sedikit kegugupan yang menggelayuti hatinya. Ia ingin semuanya berjalan lancar. Vina dan Tommy bertemu di kampus saat mereka kuliah. Sejak saat itu, hubungan mereka tumbuh menjadi cinta yang kuat. Tommy adalah sosok yang penyayang dan selalu mendukung impian Vina. Kini, mereka siap melangkah ke jenjang pernikahan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang selalu mengganggu pikiran Vina. Hubungan antara ibunya, Bu Lina, dan mertua, Bu Endang. Bu Lina adalah wanita yang kuat dan mandiri. Dia telah membesarkan Vina seorang diri setelah ditinggal suaminya. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Bu Lina selalu mengajarkan Vina tentang pentingnya kerja keras dan integritas. Di sisi lain, Bu Endang adalah sosok yang berkuasa dan memiliki pandangan tinggi terhadap status sosial. Vina khawatir jika Bu Endang tidak akan menerima ibunya dengan baik. Saat persiapan berlangsung, Vina berusaha meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Ia mengajak Tommy untuk bertemu dengan ibunya, agar mereka bisa saling mengenal sebelum hari pernikahan tiba. "Tommy, bagaimana kalau kita makan malam bersama ibu di rumah?" tanya Vina sambil tersenyum. Tommy mengangguk setuju. "Tentu saja, aku ingin mengenal ibumu lebih dekat." Malam itu, suasana di rumah Bu Lina terasa hangat. Vina menyiapkan hidangan sederhana, namun lezat untuk menyambut Tommy. Ketika Tommy tiba, Vina memperkenalkan mereka satu sama lain dengan penuh harapan. Namun, saat makan malam berlangsung, Vina merasakan ketegangan di udara. Bu Endang yang dikenal sebagai wanita yang sangat menjaga status sosialnya pasti akan memperhatikan setiap detail. "Bu Lina," ucap Tommy dengan ramah. "Vina banyak bercerita tentang ibu. Aku senang bisa bertemu langsung." "Terima kasih, Tommy," jawab Bu Lina dengan senyum tulusnya. "Vina adalah kebanggaanku." Namun, saat percakapan berlangsung, Vina bisa merasakan pandangan skeptis dari Tommy ketika Bu Lina berbicara tentang kehidupannya yang sederhana. Ia berharap agar Tommy tidak terpengaruh oleh pandangan negatif mertuanya nanti. Setelah makan malam, selesai, Vina merasa lega meskipun ada sedikit ketegangan yang tersisa di antara mereka. Ia berharap semua akan berjalan lancar pada hari pernikahan mereka. Hari pernikahan akhirnya tiba dengan segala kemewahannya. Vina bangun pagi-pagi sekali untuk mempersiapkan diri. Ia mengenakan gaun pengantin putih yang indah dan berdiri di depan cermin sambil melihat bayangannya sendiri. "Ini adalah hari terindah dalam hidupku," gumamnya sambil tersenyum. Di luar rumah, keramaian mulai terjadi. Keluarga dan teman-teman datang untuk memberikan dukungan dan ucapan selamat. Suasana penuh kegembiraan menyelimuti seluruh tempat. Namun di dalam hati Vina masih ada sedikit rasa cemas mengenai kehadiran Bu Endang. Ketika upacara dimulai, semua orang berkumpul di altar untuk menyaksikan momen sakral tersebut. Vina melangkah perlahan menuju altar di samping Tommy yang menantinya, dengan senyum lebar di wajahnya. Semua mata tertuju pada mereka berdua saat mereka mengucapkan janji suci. Namun saat upacara berlangsung, ketegangan mulai muncul ketika Bu Endang tiba dengan sikap angkuh seperti biasanya. Ia mengenakan gaun mahal dan terlihat sangat percaya diri. Begitu melihat Bu Lina di antara tamu undangan lainnya, ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi sinis. Setelah upacara selesai dan para tamu mulai bersosialisasi, Bu Endang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghina Bu Lina di depan orang banyak. "Vina," katanya dengan nada merendahkan sambil menunjuk kepada ibunya.
Apa kamu yakin ingin menjadikan orang seperti itu sebagai bagian dari keluargamu? Semua orang terdiam sejenak mendengar kata-kata tajam itu. Vina merasa darahnya mendidih mendengar penghinaan tersebut terhadap ibunya. Ia mencoba menenangkan diri dan menjelaskan kepada mertua bahwa ibunya adalah sosok yang kuat dan berharga baginya. "Bu Endang," ucap Vina tegas namun tetap sopan. "Ibu saya mungkin tidak memiliki banyak harta, tetapi dia adalah wanita yang bekerja keras untuk membesarkan saya." Namun, Bu Endang tidak mau mendengarkan penjelasan tersebut dan semakin mempermalukan Bu Lina di depan tamu lainnya. "Kau seharusnya tahu tempatmu," ujarnya sinis sebelum mengusir Bu Lina dari acara tersebut. Vina terkejut melihat ibunya diusir secara kasar dari pernikahan putrinya sendiri. Semua tamu terdiam menyaksikan situasi memalukan ini terjadi secara langsung di hadapan mereka. "Bu," teriak Vina sambil berlari mengejar ibunya yang sudah pergi jauh dari lokasi acara. Kekacauan ini meninggalkan bekas luka mendalam dalam hati Vina dan membuat suasana bahagia hari pernikahan berubah menjadi mimpi buruk yang tak terduga. Hari seharusnya menjadi momen paling bahagia dalam hidupnya, kini dipenuhi oleh rasa malu dan kekecewaan. Vina merasa bingung dan marah pada saat bersamaan. Marah pada Bu Endang karena telah menghancurkan hari istimewanya, dan bingung tentang apa yang harus dilakukan. Selanjutnya setelah insiden tersebut terjadi begitu cepat. Dengan air mata menggenang di matanya, ia kembali ke tempat acara dengan hati penuh pertanyaan tentang bagaimana ia bisa memperbaiki keadaan ini dan apakah hubungan barunya dengan Tommy akan mampu bertahan setelah insiden memalukan ini. Vina berdiri di tengah kerumunan, hatinya berdebar kencang. Suasana yang seharusnya penuh kebahagiaan, kini berubah menjadi ketegangan yang mencekam. Ia melihat Bu Endang, mertua yang angkuh, berdiri dengan wajah penuh kemarahan. Sementara itu, Bu Lina, ibunya, tampak terkejut dan bingung. Vina merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya berputar cepat, dan semua orang menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Bu Endang, tolong jangan lakukan ini." Vina berusaha berbicara dengan tenang, tetapi suaranya bergetar. "Ini adalah hari bahagia kami." "Bahagia?" Bu Endang membentak, suaranya menggelegar di antara kerumunan. "Kau benar-benar ingin menjadikan orang seperti itu sebagai bagian dari keluargamu? Dia tidak pantas berada di sini." Vina merasa darahnya mendidih. Ia tidak bisa membiarkan ibunya dihina seperti itu. "Ibu saya adalah wanita yang kuat dan bekerja keras untuk membesarkan saya. Anda tidak tahu siapa dia sebenarnya." Bu Endang mengangkat alisnya, tampak meremehkan. "Oh, jadi sekarang kau ingin membela ibumu yang miskin itu? Dia tidak lebih dari seorang pengemis dalam pandanganku." Satu kalimat itu cukup untuk memicu kemarahan Vina. Ia melangkah maju, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Ibu saya mungkin tidak kaya, tapi dia adalah bos dari perusahaan krim kecantikan terbesar di kota ini. Anda tidak tahu siapa dia sebenarnya." Semua orang terdiam sejenak. Vina bisa merasakan tatapan terkejut dari para tamu undangan. Namun Bu Endang tampak tidak terpengaruh. "Bohong, kau hanya berusaha membela kehormatan ibumu yang sudah terlanjur hina," serunya. Vina merasa hatinya hancur melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Ia berbalik dan melihat Bu Lina, yang kini tampak sangat sedih. "Ibu, maafkan aku," bisiknya sambil menahan air mata. "Vina, jangan khawatir tentang aku," kata Bu Lina lembut meski suaranya bergetar. "Aku akan baik-baik saja." Tetapi saat itulah Bu Endang melanjutkan serangannya. "Keluarlah dari sini. Kau tidak pantas berada di acara ini. Pergi sebelum aku memanggil keamanan." Vina tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Ibunya diusir. Dari pernikahan putrinya sendiri, rasa marah dan kesedihan bercampur menjadi satu. Tanpa berpikir panjang, Vina berlari mengejar ibunya yang sudah pergi jauh. "Bu, tunggu!" teriak Vina sambil menembus kerumunan. Ia menemukan Bu Lina duduk di bangku taman, dekat lokasi pernikahan, wajahnya tertunduk dan air mata mengalir di pipinya.
Vina duduk di sampingnya dan memeluknya erat-erat. "Ibu, maafkan aku," isak Vina. "Aku tidak bisa membiarkan mereka memperlakukanmu seperti itu." Bu Lina mengusap air mata Vina dengan lembut. "Anakku, ini bukan salahmu. Aku sudah terbiasa dengan sikap orang-orang seperti mereka." Vina merasa hatinya semakin berat mendengar kata-kata ibunya. Ia tahu bahwa Bu Lina telah berjuang keras untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka berdua setelah ditinggal suami. Kini, semua pengorbanan itu terasa sia-sia di hadapan mertua yang angkuh. "Kenapa mereka tidak bisa melihat siapa ibu sebenarnya?" tanya Vina penuh frustrasi. "Kadang-kadang orang hanya melihat dari permukaan," jawab Bu Lina pelan. "Mereka tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita." Setelah beberapa saat berbincang-bincang dalam keheningan, Vina merasa ada sesuatu yang harus dilakukan. Ia tidak bisa membiarkan mertuanya terus menghina ibunya tanpa balasan. Setelah insiden memalukan itu, Vina kembali ke lokasi pernikahan dengan hati yang berat. Semua tamu masih berkumpul, tetapi suasana telah berubah sepenuhnya. Tawa dan canda kini tergantikan oleh bisikan dan tatapan penuh rasa ingin tahu terhadap kejadian yang baru saja terjadi. Tommy terlihat bingung dan khawatir saat melihat Vina kembali tanpa ibunya. Dia segera mendekat dan menanyakan apa yang terjadi. "Vina, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ibumu pergi?" Vina menarik napas dalam-dalam sebelum menjelaskan kejadian tersebut kepada Tommy secara singkat sambil menahan air mata. "Ibu dihina dan diusir oleh Bu Endang. Dia tidak tahu siapa ibu sebenarnya." Tommy tampak terkejut mendengar penjelasan tersebut. "Apa? Kenapa dia melakukan itu? Aku tidak menyangka ibumu akan diperlakukan seperti itu." "Saya juga tidak menyangka," jawab Vina dengan suara pelan. "Tapi aku harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan ini." Tommy mengangguk setuju meskipun wajahnya menunjukkan kekhawatiran mendalam atas situasi tersebut. "Kita perlu berbicara dengan Bu Endang tentang ini." Vina merasa sedikit lega mendengar dukungan Tommy, tetapi ia juga tahu bahwa mertuanya adalah wanita yang keras kepala dan sulit untuk diajak bicara secara rasional. Setelah beberapa saat berlalu, acara pernikahan kembali dilanjutkan meskipun suasana terasa canggung dan hampa tanpa kehadiran Bu Lina. Vina merasa seolah-olah ada kekosongan yang besar dalam dirinya tanpa dukungan ibunya di hari istimewa ini. Di tengah semua kegaduhan tersebut, Vina memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Ia mencari Bu Endang di antara kerumunan tamu undangan dan menemukannya sedang berbincang dengan beberapa teman dekatnya. "Bu Endang," panggil Vina dengan suara tegas, namun tetap sopan. Bu Endang menoleh ke arahnya dengan ekspresi acuh tak acuh. "Apa lagi yang kau inginkan?" Vina menghampiri mertuanya dengan kepala tegak dan hati berani. "Saya ingin berbicara tentang apa yang terjadi tadi. Apakah kau masih ingin membela ibumu?" tanya Bu Endang sinis. "Saya hanya ingin Anda tahu bahwa ibu saya adalah bos dari perusahaan krim kecantikan terbesar di kota ini," kata Vina tegas. "Dia bukan orang miskin seperti yang Anda pikirkan." Mendengar penjelasan tersebut membuat beberapa tamu terkejut, tetapi Bu Endang tetap bersikap dingin dan meremehkan informasi itu. Apakah itu berarti dia lebih baik dari orang lain? Status sosial. "Bukanlah segalanya." "Benar," jawab Vina dengan penuh keyakinan. "Tetapi cara Anda memperlakukan orang lain berdasarkan status mereka sangat salah." Suasana semakin tegang saat beberapa tamu mulai memperhatikan percakapan tersebut dengan cermat. Tommy berdiri di belakang Vina memberikan dukungan moral tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Kau seharusnya tahu tempatmu sebagai istri dari anakku," ujar Bu Endang dengan nada tinggi. "Saya akan selalu membela ibu saya," balas Vina tegas sambil menatap mata mertuanya langsung. Percakapan tersebut menarik perhatian banyak tamu lainnya dan menciptakan suasana hening sejenak sebelum kembali ramai dengan bisikan-bisikan kecil Vina. Merasa keberaniannya mulai tumbuh meskipun hatinya masih dipenuhi rasa sakit akibat pengusiran ibunya dari acara pernikahannya sendiri. Setelah perdebatan singkat itu berakhir tanpa resolusi jelas antara mereka berdua, Vina kembali ke Tommy dengan perasaan campur aduk.
marah sekaligus sedih karena situasi ini belum menemukan titik terang. Hari pernikahan seharusnya menjadi momen paling bahagia dalam hidupnya. Kini dipenuhi oleh ketegangan dan konflik emosional antara keluarga baru dan keluarganya sendiri. Sebuah kenyataan pahit yang harus ia hadapi ke depannya. Hari pernikahan yang seharusnya menjadi momen paling bahagia dalam hidup Vina, kini berubah menjadi kenangan pahit. Setelah insiden memalukan dengan Bu Endang, Vina merasa hancur. Ia tidak dapat mengalihkan pikirannya dari apa yang terjadi. Setiap kali ia melihat gaun pengantin yang dikenakannya, rasa sakit itu kembali menghantui. Malam itu, Vina dan Tommy kembali ke rumah mereka setelah acara pernikahan yang penuh ketegangan. Suasana di dalam mobil terasa hampa. Tommy mencoba untuk berbicara, tetapi Vina hanya terdiam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. "Vina, aku tahu ini sulit," kata Tommy pelan saat mereka tiba di rumah. "Tapi kita harus menghadapi ini bersama." Vina mengangguk, tetapi hatinya terasa berat. "Aku tidak bisa percaya ibu diusir seperti itu. Seharusnya hari ini menjadi hari bahagia kami." Tommy menghela napas, berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Aku juga merasa sangat kecewa dengan apa yang terjadi. Aku tidak tahu Bu Endang akan bersikap seperti itu." Vina menatap suaminya dengan mata penuh air mata. "Aku merasa terjebak antara dua keluarga. Aku ingin ibu diterima oleh keluargamu, tetapi sepertinya itu tidak mungkin." "Vina, kita bisa memperbaiki ini," jawab Tommy dengan penuh keyakinan. "Kita bisa berbicara dengan ibuku dan menjelaskan semuanya." Namun, Vina meragukan apakah Bu Endang akan mau mendengarkan penjelasan mereka. Ia tahu mertuanya adalah sosok yang keras kepala dan sulit untuk diajak berkomunikasi secara rasional. Malam itu, Vina berbaring di tempat tidur sambil memikirkan semua yang telah terjadi. Ia merasa kesepian meskipun Tommy ada di sampingnya. Rasa sakit akibat pengusiran ibunya masih membekas dalam hati dan pikirannya. Keesokan harinya, Vina memutuskan untuk menemui Bu Lina di rumahnya. Ia ingin berbicara langsung dengan ibunya dan memastikan bahwa Bu Lina baik-baik saja setelah insiden tersebut. Setibanya di rumah Bu Lina, Vina melihat ibunya duduk di sofa dengan wajah lesu. "Ibu," panggil Vina sambil menghampiri dan memeluknya erat. "Anakku, maafkan ibu," kata Bu Lina sambil menahan air mata. "Ibu tidak ingin mengganggu kebahagiaanmu." "Jangan bilang seperti itu, Bu. Ini semua salah mereka." Vina merasa marah dan sedih sekaligus. Ibu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Bu Lina mengusap air mata Vina dengan lembut. Kadang-kadang, orang tidak melihat lebih dalam dari apa yang tampak di permukaan. Mereka hanya menilai dari penampilan. Vina merasakan betapa beratnya beban yang dipikul ibunya selama ini. Ia ingin membela Bu Lina, tetapi ia juga merasa bingung tentang bagaimana cara memperbaiki hubungan antara keluarganya dan keluarga Tommy. "Bu, aku akan berjuang untukmu," ucap Vina tegas. "Aku tidak akan membiarkan mereka menghina ibu lagi." Setelah berbincang-bincang sejenak, Vina merasa sedikit lebih baik meskipun kesedihan masih menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan ini dan membangun kembali hubungan antara dua keluarga. Beberapa hari setelah pernikahan yang penuh ketegangan itu, Vina masih merasakan dampak emosional dari insiden tersebut. Meskipun ia berusaha untuk tetap positif dan fokus pada masa depan, bayangan hari pernikahan yang kelam terus menghantuinya. Suatu sore, ketika Vina sedang duduk di ruang tamu sambil memikirkan langkah selanjutnya, tiba-tiba pintu depan diketuk. Dengan rasa penasaran, ia bangkit dan membuka pintu. Di depan pintu berdiri Bu Lina, dengan senyum lebar di wajahnya, dan tangan membawa sekotak kue buatan sendiri. "Vina!" serunya ceria. Vina terkejut melihat ibunya berdiri di sana setelah beberapa hari tidak bertemu. "Ibu, kenapa ibu datang? Aku khawatir tentang ibu setelah apa yang terjadi." Bu Lina melangkah masuk ke dalam rumah dan memeluk putrinya erat-erat. "Aku baik-baik saja, sayangku. Aku hanya ingin membuat kue untuk merayakan pernikahanmu meskipun semuanya tidak berjalan sesuai rencana."
Air mata menggenang di mata Vina saat melihat semangat ibunya, meskipun baru saja mengalami penghinaan besar-besaran. Ibu tidak perlu melakukan ini, ucapnya dengan suara bergetar. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain kebahagiaanmu, jawab Bulina sambil tersenyum lembut. Setelah mereka duduk bersama di meja makan dan menikmati kue buatan tangan Bulina, suasana terasa hangat kembali, meskipun masih ada rasa sakit akibat insiden sebelumnya. Ibu, ucap Vina serius setelah beberapa saat hening. Aku ingin kita berbicara tentang apa yang terjadi pada hari pernikahanku. Bulina mengangguk memahami maksud putrinya. Aku tahu ini sulit untukmu, tetapi kita harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang akan menerima kita dengan baik. Aku ingin memperbaiki hubungan antara kita dan keluarga Tommy, kata Vina tegas. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus menghina ibu tanpa ada balasan. Bulina tersenyum bangga mendengar keberanian putrinya. Itu sikap yang baik, sayangku. Tetapi ingatlah bahwa kita harus tetap tenang dan sabar dalam menghadapi situasi ini. Setelah berbincang-bincang lebih lanjut tentang rencana mereka ke depan, Vina merasa semangatnya kembali pulih sedikit demi sedikit. Ia bertekad untuk berjuang demi ibunya dan membuktikan bahwa status sosial bukanlah segalanya. Keesokan harinya, Vina memutuskan untuk menemui Tommy dan membicarakan rencananya untuk menghadapi Bu Endang sekali lagi. Ia ingin memastikan bahwa mereka bisa menemukan solusi terbaik untuk masalah ini tanpa menambah ketegangan lebih lanjut. Saat bertemu dengan Tommy di kafe favorit mereka, Vina menyampaikan niatnya secara langsung. Tommy, aku ingin kita berbicara dengan ibuku dan ibumu secara bersamaan, agar semuanya jelas. Tommy terlihat berpikir sejenak sebelum menjawab. Baiklah, aku setuju jika itu bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Dengan tekad baru dan dukungan dari Tommy serta semangat dari Bulina, Vina merasa siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dalam hidupnya. Menyatukan dua keluarga yang terpisah oleh prasangka sosial dan kesalahpahaman. Setelah beberapa hari merenung dan merencanakan langkah, selanjutnya Vina merasa siap untuk menghadapi Bu Endang. Ia tahu bahwa ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi ia tidak bisa terus-menerus membiarkan ibunya dihina tanpa melakukan sesuatu. Dengan dukungan Tommy dan semangat dari Bulina, Vina bertekad untuk menyelesaikan masalah ini. Vina mengajak Tommy untuk menemui Bu Endang di rumahnya. Mereka berdua sudah sepakat untuk berbicara dengan cara yang baik dan menghindari konflik yang lebih besar. Tommy, kita harus menjelaskan semuanya dengan tenang, kata Vina sambil menyiapkan diri di depan cermin. Ya, kita harus membuatnya mengerti bahwa ibumu bukan orang sembarangan, jawab Tommy dengan nada serius. Aku akan ada di sisimu. Setelah bersiap-siap, mereka berangkat menuju rumah Bu Endang. Di sepanjang perjalanan, Vina merasakan campuran antara rasa cemas dan harapan. Ia berharap mertuanya mau mendengarkan penjelasannya. Sesampainya di rumah, Bu Endang, Vina mengetuk pintu dengan tangan bergetar. Beberapa saat kemudian, Bu Endang membuka pintu dengan ekspresi yang tidak terlalu ramah. Apa yang kalian inginkan? Tanyanya sinis. Bu Endang, kami ingin berbicara dengan Anda, kata Tommy tegas namun sopan. Bu Endang melirik Vina dengan tatapan skeptis, sebelum mengangguk dan mempersilakan mereka masuk. Suasana di dalam rumah terasa tegang. Vina bisa merasakan ketidaknyamanan yang menyelimuti ruangan itu. Setelah duduk di ruang tamu, Vina mengambil napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Bu Endang, kami ingin membahas insiden yang terjadi pada hari pernikahan kami. Saya tidak ingin membahas hal itu, potong Bu Endang dengan nada tajam. Tapi itu penting, lanjut Vina. Ibu saya adalah bos dari perusahaan krim kecantikan terbesar di kota ini. Dia bukan orang miskin seperti yang Anda pikirkan. Bu Endang terdiam sejenak, tampak terkejut mendengar informasi tersebut. Namun, ia segera kembali ke sikap defensifnya. Status sosial bukanlah segalanya. Dia tetap tidak pantas berada di acara pernikahan kami. Vina merasa marah mendengar kata-kata itu lagi.
Ibu saya mungkin tidak memiliki banyak harta, tetapi dia adalah wanita yang kuat dan berintegritas. Anda tidak seharusnya menghina orang lain hanya karena status mereka. Tommy menambahkan, kami ingin Anda memahami bahwa keluarga kami juga penting bagi kami. Kami berharap Anda bisa menerima Ibu Vina sebagai bagian dari keluarga. Bu Endang menatap mereka berdua dengan tatapan dingin. Saya tidak akan menerima seseorang yang tidak tahu tempatnya. Vina merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa mertuanya adalah wanita yang keras kepala dan sulit untuk diajak bicara secara rasional. Namun, ia tidak akan menyerah begitu saja. Bu Endang, ucap Vina tegas, saya ingin Anda tahu bahwa saya mencintai Tommy, dan saya ingin kita semua menjadi keluarga yang utuh. Tetapi untuk itu, kita perlu saling menghormati satu sama lain. Suasana semakin tegang saat Bu Endang tetap bersikap dingin dan menolak untuk mendengarkan penjelasan mereka lebih lanjut. Vina merasa putus asa, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap, tenang. Jika Anda tidak mau menerima ibu saya, lanjut Vina, maka saya juga tidak bisa menjamin hubungan kita akan berjalan baik. Setelah perdebatan yang panjang dan melelahkan, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari rumah Bu Endang tanpa mencapai kesepakatan apapun. Di luar rumah, Vina merasa kecewa dan lelah secara emosional. Maafkan aku, Tommy, ucapnya sambil menahan air mata. Sepertinya semua usaha kita sia-sia. Tommy mengelus punggungnya dengan lembut. Kita sudah melakukan yang terbaik. Kita hanya perlu bersabar dan terus berjuang. Beberapa minggu berlalu setelah pertemuan tegang dengan Bu Endang, dan keadaan di rumah Vina dan Tommy terasa semakin rumit. Meskipun mereka telah mencoba berbagai cara untuk memperbaiki hubungan antara dua keluarga, tampaknya semua usaha itu belum membuahkan hasil. Vina merasa frustrasi karena setiap kali ia mencoba berbicara tentang ibunya kepada Tommy atau keluarganya, selalu ada ketegangan yang muncul kembali. Ia merasa seolah-olah terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu sambil menonton televisi, Vina memutuskan untuk membuka pembicaraan lagi tentang ibunya. Tommy, katanya pelan, aku merasa kita perlu mencoba pendekatan lain untuk menghadapi Bu Endang. Tommy menatapnya dengan serius. Apa maksudmu? Kita bisa mengundang mereka ke rumah kita untuk makan malam, usul Vina. Mungkin jika mereka melihat betapa baiknya ibu saya secara langsung, mereka akan lebih terbuka untuk menerimanya. Tommy terlihat berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk setuju. Itu ide yang bagus. Kita bisa membuat suasana menjadi lebih santai dan akrab. Dengan semangat baru, Vina mulai merencanakan makan malam tersebut. Ia meminta Bu Lina untuk datang membantu menyiapkan hidangan istimewa agar suasana terasa lebih hangat dan ramah. Hari makan malam tiba, dan suasana di rumah terasa penuh harapan. Meskipun ada sedikit kegugupan di antara mereka bertiga, Vina, Tommy, dan Bu Lina, saat menunggu kedatangan Bu Endang. Ketika pintu diketuk dan Bu Endang serta suaminya tiba, Vina merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia membuka pintu dengan senyum lebar meskipun hatinya bergetar. Selamat datang, sapa Vina ramah sambil mempersilakan mereka masuk ke dalam rumah. Bu Endang terlihat skeptis saat masuk ke dalam rumah tetapi tetap menjaga sikap angkuhnya. Apa ini semua? Kami ingin mengundang Anda untuk makan malam bersama, jawab Tommy sambil tersenyum. Makan malam dimulai dengan suasana canggung, tetapi perlahan-lahan mulai mencair saat hidangan disajikan satu persatu oleh Bu Lina yang penuh kasih sayang. Vina memperhatikan bagaimana ibunya berusaha keras untuk menciptakan suasana akrab meskipun ada ketegangan di antara mereka semua. Ia berharap agar semua usaha ini dapat membuahkan hasil positif. Saat makan malam berlangsung, percakapan mulai mengalir meskipun masih ada beberapa momen hening yang canggung. Namun ketika Bu Lina mulai bercerita tentang perjalanan hidupnya dan bagaimana ia membangun perusahaan krim kecantikan dari nol, perhatian Bu Endang mulai tertarik. Jadi kamu benar-benar berhasil membangun bisnis sendiri? Tanya Bu Endang dengan nada sedikit lebih lembut daripada sebelumnya. Ya, jawab Bu Lina dengan percaya diri. Saya percaya bahwa kerja keras dan dedikasi dapat membawa hasil yang baik.
Vina merasa harapannya mulai tumbuh ketika melihat perubahan sikap mertuanya saat mendengarkan cerita ibunya. Ini adalah momen penting bagi mereka semua. Setelah makan, malam selesai dan suasana semakin akrab, Vina mengambil kesempatan itu untuk berbicara langsung kepada Bu Endang lagi. Bu Endang, saya berharap kita bisa saling menghormati satu sama lain sebagai keluarga ke depannya. Bu Endang terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk pelan. Saya mungkin terlalu cepat menilai kamu dan ibumu sebelumnya. Mendengar kata-kata tersebut membuat hati Vina terasa lega, meskipun masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki ke depannya. Dengan langkah kecil menuju rekonsiliasi ini, Vina merasa optimis bahwa hubungan antara keluarganya dan keluarga Tommy dapat diperbaiki jika semua pihak bersedia membuka hati dan saling menghormati satu sama lain. Setelah makan malam yang penuh harapan dan kehangatan, Vina merasa ada secercah cahaya di ujung terowongan. Meski perjalanan mereka masih panjang, langkah kecil menuju rekonsiliasi antara dua keluarga telah dimulai. Vina dan Tommy berkomitmen untuk terus berusaha membangun hubungan yang lebih baik. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Vina dan Tommy mengundang Bu Lina untuk tinggal bersama mereka selama beberapa waktu. Vina ingin ibunya merasakan dukungan dan cinta dari keluarganya, terutama setelah semua yang telah terjadi. Bu Lina awalnya ragu, tetapi Vina meyakinkannya bahwa ini adalah langkah positif untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Bu Endang. Bu, kami ingin Anda berada di sini bersama kami, kata Vina dengan penuh harapan. Ini akan membantu kita semua lebih dekat. Akhirnya Bu Lina setuju dan pindah ke rumah Vina dan Tommy. Suasana di rumah mulai terasa lebih hidup dengan kehadiran Bu Lina. Ia membawa keceriaan dan kebijaksanaan yang selalu membuat Vina merasa nyaman. Selama beberapa minggu ke depan, mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan saling mendukung satu sama lain. Vina merasa semakin kuat dengan dukungan ibunya dan cinta dari Tommy. Mereka juga mulai merencanakan acara keluarga kecil untuk mempererat hubungan antara dua keluarga. Suatu hari, saat sedang memasak di dapur bersama Bu Lina, Vina mendapat ide untuk mengadakan piknik keluarga di taman kota. Ibu, bagaimana jika kita mengundang Bu Endang dan keluarganya untuk piknik? Ini bisa menjadi kesempatan baik bagi kita semua untuk bersenang-senang bersama. Bu Lina tersenyum mendengar ide putrinya. Itu ide yang bagus, sayang. Kita bisa membuat makanan favorit mereka. Vina segera menghubungi Tommy untuk membicarakan rencananya. Tommy, bagaimana kalau kita mengadakan piknik keluarga di taman? Aku ingin mengundang ibumu. Tommy terlihat berpikir sejenak sebelum akhirnya setuju. Itu bisa jadi kesempatan baik untuk memperbaiki hubungan kita. Setelah semua persiapan dilakukan, hari piknik pun tiba. Vina merasa sedikit cemas, tetapi juga bersemangat. Ia ingin memastikan bahwa semua orang merasa nyaman dan bersenang-senang. Ketika Bu Endang dan suaminya tiba di taman, Vina menyambut mereka dengan senyum lebar. Selamat datang, kami sudah menyiapkan banyak makanan. Bu Endang terlihat lebih santai dibandingkan sebelumnya. Terima kasih, Vina. Ini tampaknya menyenangkan. Selama piknik berlangsung, suasana terasa lebih akrab. Mereka berbincang-bincang sambil menikmati hidangan yang disiapkan oleh Bu Lina dan Vina. Tawa dan canda mulai menggantikan ketegangan yang sebelumnya ada. Vina merasa bahagia melihat ibunya berbicara dengan Bu Endang tanpa ada ketegangan di antara mereka. Momen-momen kecil seperti ini membuatnya yakin bahwa hubungan mereka bisa diperbaiki. Setelah makan siang selesai, mereka bermain permainan sederhana di taman. Melihat semua orang tertawa dan bersenang-senang membuat hati Vina penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar menuju rekonsiliasi yang lebih dalam. Ketika hari mulai sore, Bu Endang mendekati Vina dengan senyum tulus di wajahnya. Saya ingin meminta maaf atas sikap saya sebelumnya, katanya lembut. Saya terlalu cepat menilai ibumu tanpa mengenalnya lebih baik. Vina merasakan haru mendengar kata-kata tersebut. Terima kasih, Bu Endang. Saya sangat menghargainya. Dengan langkah kecil menuju pemulihan hubungan ini, Vina merasa optimis bahwa masa depan mereka akan lebih baik jika semua pihak bersedia membuka hati satu sama lain. Setelah piknik keluarga yang sukses itu,
hubungan antara dua keluarga mulai membaik secara signifikan. Vina merasa lega melihat bagaimana mertuanya mulai menerima ibunya sebagai bagian dari keluarga mereka. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan itu, dan kehidupan sehari-hari mereka terasa lebih harmonis. Vina sering menghabiskan waktu bersama Bulina dan Tommy, saling mendukung dalam pekerjaan serta kehidupan sehari-hari. Suatu malam, saat berkumpul di ruang tamu setelah makan malam bersama, Vina memutuskan untuk berbicara tentang pelajaran yang telah mereka ambil dari pengalaman ini. "Aku merasa kita semua telah belajar banyak dari apa yang terjadi," katanya sambil menatap kedua orang yang dicintainya. Bulina mengangguk setuju. "Ya, kadang-kadang kita perlu menghadapi tantangan untuk menyadari betapa berharganya hubungan keluarga." Tommy menambahkan, "Aku belajar bahwa penting untuk saling menghormati satu sama lain terlepas dari latar belakang atau status sosial." Vina tersenyum bangga melihat suaminya berbicara dengan bijak. "Aku juga belajar bahwa komunikasi adalah kunci dalam setiap hubungan," lanjutnya. "Kita tidak boleh takut untuk berbicara tentang perasaan kita." Mereka bertiga berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing selama proses rekonsiliasi ini. Betapa sulitnya menghadapi konflik, tetapi juga betapa memuaskannya ketika semuanya berhasil diselesaikan dengan baik. "Terima kasih telah menjadi pendukungku selama ini," ucap Vina kepada Bulina dan Tommy dengan tulus. "Kita adalah keluarga," jawab Bulina sambil memeluk putrinya erat-erat. Malam itu berakhir dengan tawa dan kebahagiaan saat mereka merayakan keberhasilan dalam membangun kembali hubungan yang sempat terputus. Vina menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus. Terkadang ada rintangan yang harus dihadapi bersama-sama sebagai sebuah keluarga. Namun ia juga tahu bahwa cinta dan pengertian dapat mengatasi segala perbedaan. Dengan semangat baru dan pelajaran berharga dalam hidupnya, Vina siap menghadapi masa depan bersama Tommy dan Bulina. Sebuah masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan bagi mereka semua.